itu dituliskan, lalu per persamaan itu sendiri dikalikan dengan log E. Yo, coba yang soal ini dikerjakan sendiri. Soal nomor 2, itu 2x pangkat 3 plus 4. 2x pangkat 3 plus 4. Itu harus diturunkan dulu. 2x pangkat 3 plus 4 diturunkan dulu. Yo, siapa yang bisa? 2x pangkat 3 plus 4 diturunkan jadinya berapa? Mbak Ani, coba. Mbak Ani itu 2x pangkat 3 diturunkan. Mbak Suharni, yakin? Ya, 6x pangkat 2 ya. 6x pangkat 2 per 2x pangkat 3 ditambah 4 kalikan log E. Ini Mbak Santi ya, ini yang pernya tetap, jadi jangan diturunkan, tetap sama. Persamaan itu ditulis persis, jangan diturunkan. Kok diturunkan malah salah. Jadi 2x pangkat 3 itu kalau diturunkan adalah 6x pangkat 2. Nah, 6x pangkat 2 ya, bukan 6x atau x pangkat 2 bukan, tapi 6x pangkat 2. Jadi kan 3-nya ini kita kalikan dengan 2 ya. 3 kali 2 kan 6. Ya, 6x kemudian 3-nya dikurangin 1, 2. Makanya ketemunya 6x pangkat 2. Terus yang nomor terakhir nih, log x pangkat 3 ditambah 2x min 4. Y, turunan y-nya berapa? X pangkat 3 plus 2x min 4. X pangkat 3 tambah 2x min 4. X pangkat 3 tambah 2x min 4 kalau diturunkan berapa? Ya, 3x pangkat 2. Terus yang itu 2x diturunkan. 2x diturunkan jadinya berapa? 2, ya betul. 4 diturunkan jadinya berapa? 4. 0. Ya. Bisa ya.
Jadi hasil turunan itu Anda tulis di atasnya, di sini kan. Anda tulis di atasnya ini, terus dibagi persamaan itu sendiri, kemudian dikalikan log E. Udah selesai ya. Jadi ini untuk rumus turunan sudah semua. Oh, gampang kok, turunan itu nggak susah. Ya, terus habis itu kita lanjutkan ke, ya nanti saya kasih PR ya, saya kasih PR. Ya, saya kasih PR aja, nanti nggak selesai kalau. Terus berikutnya kita lanjutkan ke modul 9 itu sebetulnya sedikit, cuman besok aja lah ya. Jadi hari ini modul 2 dulu. Modul 8, sorry. Jadi penerapan atau penggunaan turunan dalam ilmu matematika. Secara umum ada 5 ya, ada 5 hal dalam ilmu ekonomi yang kita bisa menggunakan turunan. Yang pertama terkait dengan penghitungan perilaku konsumen, kemudian perilaku produsen, elastisitas, biaya produksi, dan penerimaan atau revenue ya, dalam bahasa Inggrisnya revenue. Nah, kita akan bahas satu persatu dari perilaku konsumen. Nah, contoh soalnya ada di 8.2. Silakan dibuka modul 8.2. Yang bawah itu. Berapakah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen apabila harga barang per unit Rp20 dan kepuasan total konsumen ditunjukkan oleh fungsi TU sama dengan 120 Q min 0,25 Q kuadrat. Kepuasan total yang maksimum akan diperoleh konsumen bila syarat P sama dengan MU. Ya, P sama dengan MU. P sama dengan 20. Bisa diketahui kan, P-nya sama dengan Rp20. Jadi diketahui. Jadi kita tulis dulu ya, tulis dulu. TU sama dengan 120 Q min 0,25 Q kuadrat. Kemudian P-nya 20. Ditanyakan Q pada saat Q yang diminta konsumen ya. Q adalah quantity, jumlah barang itu disingkat Q. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ya, kita harus tahu persamaan umumnya. Jadi persamaan umumnya adalah P ya, atau price sama dengan MU. MU itu bukan Manchester United ya. MU itu singkatan dari marginal utility atau kepuasan marginal. Nah, apa itu kepuasan marginal? Kepuasan marginal itu ada di atasnya. Adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi 1 unit barang. Nah, caranya gimana? Untuk menemukan MU ya, atau marginal utility itu adalah dari menurunkan TU. Ya, jadi MU itu dicari
turunan dari TU. Ya, turunan TU, kalau TU 120 Ki dikurangin 0,25 Ki kuadrat, berarti turunan TU berapa? Atau MU-nya berapa? Di MU itu adalah turunan dari TU. Yo, kalau TU-nya 120 Ki min 0,25 Ki kuadrat, maka MU-nya berapa? Ayo, turunan dari TU. TU-nya adalah 120 Ki min 0,25 Ki kuadrat. Kalau diturunkan berapa? Tadi Mbak Ani itu minta soal latihan lain. Nah, ini soal latihan lainnya. Coba dikerjakan. 120 Ki dikurangin 0,25 Ki pangkat 2. Salah, belum. Jadi Ki itu kan kayak X gitu kan. Ki-nya itu kayak X. Jadi sama aja. Ya, Ki sama X sama aja. Bukan. Jadi Q itu kayak X. Jadi seandainya Q-nya ini kita ganti X boleh gitu ya. Saya ganti X deh ya biar nggak bingung. Jadi kan kalau 120X kita turunkan berapa? 120 ya benar. Terus 0,25X pangkat 2 kalau diturunkan berapa? Iya, 0,5X. Ya kan, 0,5X. X-nya tetap ada loh ya, bukan hilang loh. Soalnya X pangkat 2 kan, jadi 2 dikurangin 1 kan, 1. Jadi X-nya masih 1, makanya X-nya nggak hilang. Kalau yang depan ini X-nya hilang, soalnya kan X-nya cuma 1. Kalau X-nya 1 dikurangin 1 kan 0, jadi nggak ada lagi, makanya 120. Sedangkan ini kan tetap X-nya nggak boleh hilang ya. Jadi 2 kalikan 0,25 kan 0,5 X 2 min 1 1 ya. Jadi turunan dari TU adalah 120 min 0,5X. Jadi X-nya boleh saya ganti Ki ya, sama soalnya X sama Ki. Nah, jadi 120 min 0,5 Ki itu adalah turunan TU. Turunan TU adalah MU. Ya, MU adalah turunan TU. Jadi turunan ini adalah MU. Nah, tadi rumus umumnya adalah untuk mengerjakan soal ini ya. P sama dengan MU. Ya, P sama dengan MU. P-nya kan 20 tadi di soal diketahui. Ya, makanya ditulis 20 sama dengan MU. MU-nya apa ini kan yang sudah kita cari ini kan. 120 min 0,5 Ki. Lalu kita pindah-pindah ruas. Ya, 120-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Tadi kan positif, pindah ruas jadinya negatif. Jadi 20 dikurangi 120 sama dengan min 0,5 Ki. Jadinya Ki ini kan min 100 kan. Min 100 dibagi min 0,5 kan ketemunya 200. Selesai. Jadi jawabannya 200. Jadi jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada saat harganya 20 dengan total kepuasan 120 Ki min 0,25 Ki kuadrat adalah 200 unit.
Nah, dari sini kan kita bisa lihat bisa lihat bahwa kalau kita mau cari MU itu adalah diturunkan dari TU. Intinya seperti itu ya. Di MU itu adalah turunan dari TU. Lalu kalau ditanyakan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, masukin aja P sama dengan MU. Baiknya sudah diketahui, terus tinggal dimasukkan ke persamaan itu. Ketemunya Q, selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai perilaku konsumen? Oke, enggak ada. Lanjut. Terus yang kedua adalah perilaku produsen. Oke. Yang kedua adalah perilaku produsen. Coba buka 8.4. 8.4. Yang bawah itu soalnya ini agak panjang, lebih panjang daripada yang perilaku konsumen. Diperhatikan ya, diperhatikan. Perusahaan Sopongiro memproduksi suatu jenis barang dengan input variabel X. Output yang dihasilkan pada berbagai tingkat penggunaan input ditunjukkan oleh fungsi produksi Q sama dengan 75 tambah 5x kuadrat min 1/3x pangkat 3. Jika harga input X yang digunakan adalah 2100 dan harga output per unit adalah 100, berapa unit yang harus diproduksi oleh perusahaan agar keuntungan yang diperoleh maksimum? Terus berapakah produksi rata-rata? Dari soal ini kita bisa buat ringkasan ya. Ringkasannya seperti ini. Diketahui fungsi produksi sama dengan Q sama dengan 75 tambah 5x kuadrat min 1/3x pangkat 3. Kemudian input X atau kita boleh singkatnya PX ya. Simbolnya PX. 2100. Untuk outputnya atau kita singkat PQ adalah 100. Ditanyakan output maksimal. Ya, ditanyakan output maksimal. Terus yang kedua ditanyakan produksi rata-rata. Terus untuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, secara umum untuk mencari keuntungan maksimal itu ada syaratnya. Syaratnya adalah MP sama dengan PX per PQ. Ya, MP sama dengan PX per PQ. Kalau tadi perilaku konsumen itu kan P sama dengan apa tadi sampah? MU ya, tadi kan P sama dengan MU kalau yang konsumen. Kalau yang produsen, MP sama dengan PX per PQ. PX dan PQ-nya kan sudah tahu ya kan, di soal tadi kan diketahui PX-nya 2100, PQ-nya 100, jadi nggak usah dipikirin. Sekarang yang dipikiran adalah MP-nya. Nah, gimana cari MP? Nah, MP itu adalah turunan dari fungsi produksi atau turunan dari Q. Ya, MP itu adalah turunan dari fungsi produksi atau turunan Q. Itu sudah diketahui. Q-nya kan 75 tambah 5x pangkat 2 kurangin 1/3x pangkat 3. Nah, itu tinggal diturunin.
Jadi X sama dengan 75. Ini ada di soal loh, saya tinggal nyalin dong. 5X pangkat 2 1/3 X pangkat 3. Yo, ini kalau diturunin jadinya apa? MP-nya apa? Silakan, latihan lagi. 75 tambah 5X pangkat 2 min 1/3 X pangkat 3. Kalau diturunin jadinya berapa? 75 itu diturunin kan 0. Tambah 5X kuadrat, itu kalau diturunin berapa? 5X kuadrat. Ya, 10X. Terus min 1/3 X pangkat 3, kalau diturunin berapa? Salah. Min 1/3 apa X? Min 1/3 X pangkat 3. Ya, Mbak Suhartuti betul. Ya, min X pangkat 2. Ya kan? Jadi kan 3 kita kalikan 1/3 kan min 1. Ya kan? Min 1. Kemudian 3-nya ini kita kurangkan 1, jadinya 2. Nah, terus jadi ketemunya min X kuadrat. Ya, jelas ya. Ini plus 0-nya boleh saya ilangin ya. Nggak saya tulis, nggak apa-apa kan, plus 0 kan. Nah, jadi MP-nya 10X kurangin X pangkat 2. Nah, tadi kan syarat mencari keuntungan maksimal adalah MP sama dengan PX per PQ. Terus akhirnya kita tulis di sini 100X min 3X kuadrat. Berarti ini salah ini. Oh iya ya, ini berarti enggak 3 salah ya, bukan 3X ya, tapi X kuadrat. 3-nya ini hilang. Oke, ini keliru nih saya. PPT-nya keliru. Nah, 3-nya ini hilang. 10X X min X kuadrat sama dengan ya PX nya kan tadi 2100 per 100. 2100 dibagi 100 kan 21. Ya, terus habis itu untuk menyelesaikan persamaan ini semua angka dipindahkan di ruas kiri semua. Berarti ini harusnya 21 nih. Ini biasanya bisa gini mau gitu. Ntar saya periksa dulu, jangan-jangan keliru. Sebentar. Kalau keliru nanti hasilnya lain. Oh lah, ini tidak bisa dikerjakan ini harusnya ini. Ini keliru ini soalnya ini. Soalnya ini mungkin harus gini ya. Tidak boleh, ini harusnya plus. Ini kalikan ini.
Harusnya plus. Ini min, masa min? Nggak bisa. Oke, seandainya ini. Oke, untuk yang ini saya skip dulu ya. Atau enggak, gini aja. Saya tetap terusin tapi dengan asumsi ini sebetulnya keliru. Ini soalnya keliru, tapi anggap aja ini betul. Cuman saya mau jelasin step-stepnya gitu ya, cara-caranya. Tapi sebetulnya angkanya salah gitu ya. Angkanya salah, cuman stepnya yang saya mau jelasin. Oke. Nanti akan saya buatkan soal lainnya gitu kan. Ini saya jelasin stepnya aja, langkah-langkahnya, tapi nilainya salah gitu. Ini di sini keliru. Kelirunya di sini. Kelirunya di sini. Jadi 21 itu kalau kita pindah ruas, ini buat PR. Nah, ini saya lanjutin dulu. Step-stepnya saya lanjutin dulu. Nanti untuk soal yang benar buat PR ya. Jadi Anda biar tahu stepnya dulu. Nah, saya jelaskan kelirunya di mana. Kelirunya di sini. Jadi 21 ini kalau pindah ruas kan harusnya negatif. Ya kan? Harusnya negatif. Nah, seandainya ini kalau negatif ya, dengan persamaan x kuadrat min 10x negatif 21 itu nggak bisa dihitung. Ya, nggak bisa dihitung. Oke, kita nggak akan bisa ngitung. Tapi anggap aja ini sudah betul, anggap saja ini sudah betul, gitu ya. Seharusnya nggak bisa, tapi anggap aja ini sudah betul. Jadi min-nya ini kita ganti plus. Cara ngerjainnya gini. Anda perhatikan min 7x sama min 3x. Nah, ini caranya gini. Anda harus mencari bila dua bilangan 1 dengan bilangan 2 ini, 7 dan 3 ini. Tapi misalnya Anda nggak tahu lah pokoknya. Nah, dua bilangan ini kalau dijumlahkan ketemunya adalah min 10. Kalau dikalikan ketemunya 21. Ya, carilah dua bilangan. Bilangan itu kalau ditambah, ya, dua bilangan itu kalau ditambah ketemunya min 10. Kalau dikalikan ketemunya 21. Nah, bilangan itu adalah min 7 dan min 3. Karena apa? Karena min 7 ditambah min 3 kan min 10. Lalu min 7 dikalikan min 3, 21. Nah, jadi ini. Lalu dua bilangan itu kita jabarin, kita pisahkan. Ya, kita pisahkan. Jadinya x min 7 dikali x min 3. Jadi dari ini ya, min 7 ini dan min 3 ini. Oke, sama dengan 0. Nah, jadi kita sebut ini perkalian kuadrat. Perkalian ini menyebabkan ada dua kemungkinan nilai x. Ya, ada dua kemungkinan nilai x. Nilai x yang pertama itu sama dengan 7. Jadi x sama dengan x min 7 sama dengan 0, makanya x adalah 7. Jadi nilai 7 ini didapat dari nilai 7 ini didapat dari x min 7 sama dengan 0. Ya, x min 7 sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 7. Ya kan? Karena min 7-nya ini pindah ruas ke kanan, jadinya 7. Sama halnya dengan x2-nya ini. X2-nya ini dapat dari x min 3 yang soal ini tadi, yang atas ini, sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 3.